Raja Iblis beserta pasukannya telah berada di hadapan para penghuni dunia atas. Tatapan Raja Iblis tak berpaling dari Dewi Penguasa, begitu juga dengan Dewi Penguasa yang menatap Raja Iblis dengan dingin. Namun perbedaannya adalah jika Raja Iblis menatap Dewi Penguasa dengan penuh kekaguman. Sebaliknya sang Dewi Penguasa menatap Raja Iblis dengan tatapan tajam. Kau selalu berhasil membuatku terpesona akan kecantikan dan keanggunanmu Dewi Penguasa, puji Raja Iblis. Penampilanmu begitu memukau. Apakah kau telah berubah pikiran untuk menyerahkan tahta dan juga dirimu kepadaku Dewi? Lanjut Raja Iblis. Dewi Penguasa yang mendengarkan bualan dari Raja Iblis hanya tersenyum miring. Ya, kau benar, aku memang berpenampilan memukau untuk dirimu, jawab Dewi Penguasa. Raja Iblis tersenyum mendengar jawaban Dewi Penguasa. Ia berpikir bahwa Dewi Penguasa telah berubah pikiran dan memilih untuk menyerah. Namun senyum Raja Iblis tak bertahan lama karena sesaat setelah itu Dewi Penguasa melanjutkan kata-katanya yang membuat semua orang tercengang dan bahkan merinding mendengar ucapan sang Dewi Penguasa. Tapi penampilanku bukan untuk menyerahkan tahta maupun diriku kepadamu, namun penampilanku yang memukau dirimu ini adalah untuk mengantarkan dirimu ke alam baka, ucap Dewi Penguasa dingin. Raja Iblis yang mendengar ucapan Dewi Penguasa merasa terhina dan ia langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang. Kau sangat angkuh Dewi Penguasa, dan kali ini aku akan benar-benar melenyapkanmu beserta semua penghuni dunia atas karena kau telah menghinaku, maka akan kutunjukkan di mana dirimu seharusnya berada, kesal Raja Iblis. SERAANGGGG. Titah Raja Iblis. Pertarungan pun terjadi. Dewi Penguasa yang memimpin langsung pertarungan ini pun sama sekali tidak merasa takut akan ancaman Raja Iblis. Dengan tenang dan penuh keanggunan Dewi Penguasa bertarung dengan ribuan pasukan bangsa iblis. Begitupun dengan para dewa-dewi dan juga pasukan Surakwi, semua bertarung dengan sepenuh jiwa raga. Tak pelak dari pertarungan ini banyak pasukan iblis maupun pasukan surgawi yang terluka bahkan meninggal dan para dewa-dewi yang terluka ringan maupun berat, namun mereka sama sekali tidak gentar, mereka terus berperang melawan bangsa iblis yang terus berdatangan. Lihatlah, mereka terus bermunculan tanpa henti. Jika seperti ini kita akan kalah, ucap Dewa Matahari kepada Dewa Angin. Anda benar Dewa Matahari, tapi kita tidak bisa mundur dan meninggalkan Yang Mulia Dewi Penguasa berjuang sendiri demi kita semua, jawab Dewa Angin. Anda benar Dewa Angin. Ayo kita habisi para iblis ini. Semangat! Dewa Matahari mengeluarkan kekuatannya dan membakar para pasukan iblis. Sedangkan Dewi Penguasa kini berhadapan dengan Raja Iblis. Pertarungan sengit keduanya pun tak terelakkan. Keduanya sama-sama saling beradu kekuatan. Beberapa kali Raja Iblis berhasil dipukul mundur oleh Dewi Penguasa dan itu membuat Raja Iblis dapat merasakan bahwa kekuatan yang dimiliki Dewi Penguasa kali ini benar-benar kuat. Namun ia tak ingin kalah begitu saja dengan kelicikan yang ia miliki. Raja Iblis berusaha mengecoh Dewi Penguasa. Ada apa Raja Iblis? Apa yang sedang kau pikirkan? Apa sekarang kau merasa takut atau bahkan kau sedang menyusun rencana licik untuk melawanku? Hina Dewi Penguasa yang semakin membuat Raja Iblis murka. Teruslah dengan keangkuhanmu Dewi Penguasa dan mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan rakyatmu, jawab Raja Iblis. Setelah Raja Iblis menjawab ucapan Dewi Penguasa, tiba-tiba pasukan iblis semakin banyak berdatangan hingga membuat semua dewa-dewi juga pasukan surgawi kewalahan menghadapi banyaknya pasukan iblis yang tidak pernah habis dan semakin bertambah. Melihat para dewa, dewi dan pasukannya yang mulai kewalahan bahkan banyak yang meninggal, itu pun membuat Dewi Penguasa diliputi amarah.
Melihat amarah Dewi Penguasa membuat Raja Iblis senang dan menertawakannya. Hahaha, lihatlah Dewi Penguasa, apa yang akan kau lakukan untuk mereka. Kau bahkan tidak bisa menghentikan kemunculan pasukanku, tawa Raja Iblis. Dewi Penguasa menatap Raja Iblis dengan tajam dan dingin. Maka lihatlah caraku menghentikan dan menghabisi pasukanmu, ucap Dewi Penguasa dingin. Setelah mengucapkan kata-katanya kepada Raja Iblis, kini Dewi Penguasa yang diliputi amarah mengeluarkan kekuatannya dan penampilan Dewi Penguasa telah berubah, bahkan dari punggungnya mengeluarkan sayap yang besar. Semua orang yang berada di sana seakan terhipnotis seketika menghentikan pertarungan mereka dan menatap Dewi Penguasa. Bahkan Raja Iblis sangat terkejut melihat perubahan Dewi Penguasa. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Gumam Raja Iblis. Episode sebelumnya 62. Episode berikutnya 64. Tahan bangsamu Raja Iblis, ucap Dewi Penguasa. Sesaat setelah mengucapkan kata-katanya, kini semua hewan itu langsung menyerang bangsa iblis dan melenyapkannya. Raja Iblis semakin kebingungan dengan apa yang ia lihat. Sebagian pasukannya telah lenyap, bahkan ia tak mampu mengeluarkan pasukan yang baru. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengeluarkan pasukan lagi? Gumam Raja Iblis sembari menatap burung-burung dan harimau menyerang pasukannya dan memusnahkannya menggunakan api surgawi mereka. Saat Raja Iblis tengah bingung mencerna apa yang tengah terjadi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran sosok Dewi Penguasa yang terbang ke arahnya dan berhenti tepat di hadapannya. Apa kau senang dengan pertunjukannya Raja Iblis, hingga kau tak berkedip menyaksikan musnahnya pasukanmu, ucap Dewi Penguasa. Jangan sombong kau Dewi Penguasa. Mungkin kau memang mampu memusnahkan pasukanku, tapi jangan bermimpi kau mampu melenyapkanku, jawab Raja Iblis angkuh. Oh, benarkah itu Raja Iblis? Aki semakin penasaran dan juga ingin mencobanya. Apakah aku mampu melenyapkanmu? Ucap Dewi Penguasa seraya dengan nada mengejek. Sialan kau Dewi Penguasa, kau berani menghinaku. Maka aku tak akan sungkan lagi untuk menghapisimu saat ini juga, marah Raja Iblis yang langsung menyerang Dewi Penguasa dengan brutal. Awalnya Dewi Penguasa bisa dengan mudah menangkis serangan Raja Iblis, namun lama-lama serangan Raja Iblis semakin brutal dan tak terkendali, bahkan tubuhnya pun sudah mengeluarkan api. Dewi Penguasa yang menyadari bahwa Raja Iblis sudah tidak terkendali bahkan sudah diliputi amarah yang membara itu pun berusaha untuk tetap tenang menangkis segala serangan yang dikeluarkan Raja Iblis. Ada apa Dewi Penguasa, apakah kau merasa takut padaku? Sudah kukatakan kau tak akan mampu menghabisiku. Kau bukanlah Tandinganku, ucap Raja Iblis dengan terus menyerang Dewi Penguasa. Kau terlalu percaya diri sekali Raja Iblis, jawab Dewi Penguasa dengan tersenyum smirk. Tak lama setelah mengucapkan itu, kini Dewi Penguasa mengeluarkan kekuatannya dan berhasil memukul mundur Raja Iblis hingga terpental jauh ke belakang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sial, kenapa dia begitu kuat? Aku harus mencari cara untuk membuatnya lengah, gumam Raja Iblis sembari memegangi dadanya. Sedangkan Dewi Penguasa menghampiri Raja Iblis. Kaulah yang bukan tandinganku Raja Iblis, ucap Dewi Penguasa santai sembari berdiri di hadapan Raja Iblis yang masih terduduk di tanah. Raja Iblis pun berusaha untuk bangkit. Benerakah itu?
Maka mari kita buktikan saja, jawab Raja Iblis tersenyum smirk sembari menghapus darah yang berada di bibirnya. Dewi penguasa yang melihat senyuman Raja Iblis itu pun langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tengah direncanakan oleh Raja Iblis dan benar saja tak berselang lama tiba-tiba Raja Iblis menyerang para dewa dan dewi. Banyak dewa dan dewi yang terluka karena serangan Raja Iblis itu. Dewi penguasa yang melihatnya pun langsung terbang ke arah para dewa-dewi dan langsung mengeluarkan shieldnya untuk melindungi para dewa-dewi dan rakyatnya. Saat Dewi penguasa tengah fokus melindungi mereka itulah Raja Iblis mengambil kesempatan untuk menyerang Dewi penguasa. Mendapat serangan dari Raja Iblis bertubi-tubi membuat Dewi penguasa memuntahkan darah dari mulutnya. Hahaha. Lihatlah ternyata kau masih sama seperti yang dulu dengan bodohnya dirimu selalu mengorbankan nyawamu untuk mereka, ejek Raja Iblis. Dan lihatlah kau hanya mampu berbuat licik Raja Iblis. Kau menyerang mereka hanya untuk mencari kelengahanku agar bisa menyerangku, jawab Dewi penguasa sembari tersenyum meski bibirnya telah dipenuhi darah. Itu membuktikan bahwa tanpa berbuat licik kau tak mampu melawanku bukan? Kau sangat memalukan, hina Dewi penguasa dan kata-kata itu sukses membuat Raja Iblis semakin murka. Kau memang menyebalkan Dewi penguasa maka terimalah KEKALAHANMU ini Dewi, murka Raja Iblis yang langsung mengeluarkan kekuatan dahsyatnya untuk menghabisi Dewi penguasa. Yang mulia Dewi jangan pikirkan kami, lepaskan shield ini dan lawan serangan Raja Iblis itu, jangan Anda mengorbankan diri lagi demi kami yang mulia. Biarkan kali ini kami yang berkorban untuk Anda, ucap Dewa Perang dengan seruan yang mengiyakan ucapan Dewa Perang dari semua dewa-dewi dan rakyat dunia atas. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja, jawab Dewi penguasa dengan tenang. Para dewa-dewi dan rakyat dunia atas pun yang mendengar jawaban dari Dewi penguasa itu pun tetap mengkhawatirkan Dewi penguasa dan mereka semua berdoa semoga ada keajaiban yang dapat membantu sang Dewi penguasa. Sedangkan Dewi penguasa yang mengetahui akan serangan dari Raja Iblis mampu melukai dengan sangat parah bagi tubuhnya namun Dewi penguasa tetap memilih untuk melindungi rakyatnya dibandingkan harus melepaskan shield dan menangkis serangan dari Raja Iblis karena jika itu dilakukan dapat dipastikan seluruh rakyatnya akan musnah akibat kekuatan maha dahsyat Raja Iblis. Raja Iblis yang melihat bahwa tidak ada pergerakan dari Dewi penguasa yang tetap memilih melindungi rakyatnya itu langsung mengarahkan serangannya ke tubuh Dewi penguasa. Dewi penguasa pun memejamkan matanya siap menerima serangan dari Raja Iblis, namun cukup lama Dewi penguasa menanti tapi tidak merasakan apapun pada tubuhnya dan Dewi penguasa memutuskan untuk membuka matanya. Saat mata indah sang Dewi penguasa terbuka, ia melihat ada sebuah cahaya yang melindungi tubuhnya dan menahan serangan dari Raja Iblis. Episode sebelumnya 63. Episode berikutnya 65.